Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai luas segitiga dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri. Seperti apa caranya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita kalau berbicara luas segitiga, dulu kita sudah pernah belajar ya bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Misalkan kita punya segitiga ABC seperti ini, kemudian tinggi segitiganya itu kita nyatakan ke dalam T seperti ini, maka luas segitiganya itu adalah setengah dikali alasnya adalah AB dikali tingginya adalah T. Ini ya luas segitiga yang umum ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika tinggi segitiganya kita tidak tahu, atau jika tinggi segitiganya tidak diketahui? Inilah yang menjadi masalah bagi kita, bagaimana cara menentukan tinggi segitiga dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri. Oke, contoh kasus ini misalkan kita perumum ya. Misalkan kita punya segitiga ABC dengan besar sudut A diketahui, panjang AC diketahui, dan AB diketahui. Nah, secara langsung kita dapat melihat bahwa sudut A ini merupakan sudut apit ya, sudut apit dari AC dan juga AB. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari luas segitiganya. Tapi kita tidak tahu tinggi segitiganya berapa ya. Sedemikian sehingga kita harus memanfaatkan perbandingan trigonometri. Kalau perbandingan trigonometri itu berarti harus menggunakan segitiga siku-siku. Karena segitiga ini bukan segitiga siku-siku, maka kita perlu membuat suatu garis tinggi segitiga ya. Oke, misalkan saya tarik dari titik sudut C sehingga tegak lurus dengan AB. Dengan tinggi segitiganya kita simbolkan dengan T ya. Kemudian terbentuk dua segitiga siku-siku, yang ini yang pertama dan yang kedua. Karena besar sudut A-nya yang diketahui, oke, panjang AC dan AB diketahui, oke, maka kita cukup melihat satu segitiga aja yang memuat sudut A ya, segitiga yang ini, yang di sebelah kiri, segitiga siku-siku yang di sebelah kiri. Nah, kita kan tadi mau mencari tinggi segitiga dulu ya. Kalau kita lihat tinggi segitiga ini berada di depan sudut A. Ya, tinggi segitiga ini berada di depan sudut A. Sehingga perbandingan trigonometri yang melibatkan sisi di depan sudut apa? Yaitu sinus atau tangen ya. Nah, kalau sinus, coba ya, kalau kita cari sinus sudut A, sinus sudut A adalah apa? Sin depan T ya, depan per miring AC. AC-nya diketahui. Oke, berarti kita bisa mencari nilai tingginya. Kalau tangen itu adalah depan T per samping. Sampingnya kita tidak tahu berapa. Jadi, ya salah satu yang pasti adalah kita menggunakan sinus dari sudut A. Sedemikian sehingga kalau kita tentukan sinus sudut A-nya, maka bentuknya adalah T per AC. T per AC, AC itu adalah B ya, sama dengan B, maka T itu bisa kita cari dengan menyatakan B dikali sin sudut A. Kemudian, ya sudah, kalau kita sudah memperoleh T-nya, maka luas segitiganya setengah dikali alas dikali tinggi. Nanti tingginya kita ganti menjadi B dikali sin sudut A. Alasnya adalah AB ya, AB itu diketahui. Berarti setengah dikali alasnya AB itu kan sama dengan C ya. C dikali tingginya adalah yang ini, B dikali sin sudut A. Kalau kita rapikan lagi menjadi seperti ini, setengah dikali B dikali C dikali sin sudut A. Ini adalah cara kita menentukan luas segitiga jika tidak diketahui tingginya. Oke, tingginya bisa kita cari ya dengan cara seperti ini, B dikali sin sudut A. Kemudian kita misalkan punya contoh yang lain. Kita punya segitiga ABC
Kemudian besar sudut B-nya diketahui, BC diketahui ya, dan AB diketahui. Berarti B itu adalah sudut apit ya. Sudut apit dari AB dan BC. Oke, karena tingginya tidak diketahui, maka kita perlu memanfaatkan perbandingan trigonometri ya. Sedemikian sehingga kita harus membuat garis tinggi segitiga sehingga berlaku perbandingan trigonometri. Oke. Kita tarik dari titik sudut C. Oke, sehingga tegak lurus dengan sisi alasnya atau sisi AB. Nah, karena sudut B yang diketahui besar sudut B, maka cukup kita perhatikan segitiga siku-siku yang sebelah kanan ini yang memuat sudut B. Nah, lagi-lagi kita menjumpai bahwa T itu adalah berada di depan sudut B ya. Berarti kita bisa menggunakan sinus lagi, sinus sudut B. Sama seperti contoh sebelumnya. Sinus sudut B itu apa? T per BC. Ya, depan per miring. BC itu kan sama dengan A ya, berarti T itu sama dengan A dikali sin sudut B. A-nya diketahui, maka sin sudut B-nya juga pasti bisa dicari ya, karena besar sudut B-nya diketahui. Maka tingginya bisa didapat dengan A dikali sin sudut B. Sehingga luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya adalah AB atau C kecil dikali tinggi. Tingginya adalah A dikali sin sudut B. Berarti setengah dikali C dikali A dikali sin sudut B, atau kalau kita rapikan setengah dikali A dikali C dikali sin sudut B. A-nya diketahui, C diketahui, dan sin sudut B-nya juga diketahui. Jadi kita bisa menentukan luas segitiga. Nah, dari kedua contoh kasus kita, berarti kalau kita ingin menentukan luas dari suatu segitiga dengan tinggi segitiganya tidak diketahui, berarti kita harus perlu apa syaratnya? Syaratnya adalah dua sisi diketahui panjang dua sisi dan sudut apitnya. Sekali lagi, untuk menentukan luas segitiga, jika tingginya tidak diketahui, maka kita harus tahu panjang dua sisi dan sudut apitnya, sehingga kita bisa menentukan luas segitiga tersebut. Oke. Kemudian tadi kita punya ini ya. Yang pertama kita punya bentuk setengah dikali B dikali C dikali sin sudut A. Kemudian yang kedua yang tadi kita peroleh luasnya adalah setengah dikali A dikali C dikali sin sudut B. Teman-teman perhatikan ini punya pola ya. Kalau di sini setengah dikali B dikali C, kalau di sini B kali C berarti sudutnya adalah sudut A. Kalau di sini AC berarti di sini B. Nah, teman-teman bisa memperoleh juga untuk yang bentuk yang ini pasti sama. Dia punya pola. Kalau di sini A, di sini B, pasti di sini sinnya adalah sin sudut C. Jadi ini adalah luas segitiga yang kita peroleh dengan memanfaatkan atau menggunakan perbandingan trigonometri. Yang kita gunakan adalah bentuk sinus ya, sinus. Oke, jadi syaratnya tadi apa? Ya, diketahui panjang dua sisi dan besar sudut apitnya. Oke, berarti kita sudah bisa menyelesaikan satu contoh soal berikut ya. Diketahui segitiga PQR dengan besar sudut P-nya 38,66 derajat dan besar sudut R-nya adalah 65,38 derajat. Kemudian panjang sisi QR itu 4,12 dan PQ-nya adalah 6 ya. Maka ditanya luas segitiga tersebut adalah berapa? Nah, kita gambarkan terlebih dahulu supaya lebih jelas ya. Oke. Kita punya segitiga PQR dengan unsur-unsurnya yang diketahui besar sudut P, kemudian besar sudut R, kemudian panjang sisi QR ya, QR, dan panjang sisi PQ adalah 6. Kemudian kita ingin menentukan luas dari segitiga ini, PQR. Nah, tinggi segitiganya kita tidak punya ya.
Tapi kita punya sudut nih, kita punya sudut dan ada juga panjang sisi-sisi yang diketahui. Nah, tadi syaratnya apa kalau kita ingin menentukan luas segitiganya? Syaratnya harus punya dua sisi, ya, sisinya udah dua nih, 4,12 dan 6, dan sudut apitnya, ternyata sudut apitnya nggak ada, tidak diketahui. Sudut apitnya adalah sudut Q ya, berarti kita harus cari tahu dulu sudut Q ini berapa. Nah, karena besar sudut P diketahui, besar sudut R diketahui, maka kita pasti tahu ya besar sudut Q itu berapa, karena jumlah sudut pada suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Sedemikian sehingga kita bisa mencari besar sudut Q. Ya, seperti ini. Besar sudut Q adalah 180 derajat dikurangi 65,38 derajat, ini adalah sudut R ya, dikurangi 38,66 derajat, ini adalah besar sudut P. Sehingga besar sudut Q adalah 75,96 derajat kita peroleh ya. Berarti sudut apitnya sudah diketahui, panjang kedua sisinya juga sudah diketahui. Ya udah, tinggal kita selesaikan menggunakan luas segitiga yang telah kita cari tadi. Buktinya berarti setengah dikali PQ dikali QR dikali sin Q ya. Oke. Berarti setengah dikali 6 dikali 4,12 dikali sin 75,96 derajat. Sehingga kita peroleh nanti luasnya adalah 11,990 cm kuadrat. Oke, jadi inilah cara kita untuk menentukan luas segitiga jika tinggi segitiganya tidak diketahui. Syaratnya tadi apa? Diketahui panjang dua sisi dan besar sudut apitnya berapa. Oke, baik teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan salam matematika.